Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kadupata. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan ice breaking konsentrasi. Ikuti saya. Konsentrasi. Sesungguhnya. Ke kanan. Masih bingung. Padahal sesungguhnya. Berarti konsentrasinya memang belum nyawanya belum kumpul semua ya. Berarti sekali lagi sudah paham berkursi ini ya? tidak bisa bergerak. Oh, berarti kalau terganja kursi mungkin diwakili dengan tangan kali ya. Boleh. Sekali lagi, konsentrasi. Sesungguhnya. Kanan. Konsentrasi. Sebaliknya. Belum juga disuruh. Belum. Kan baru sebaliknya, belum instruksinya. Konsentrasi. Sesungguhnya. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Konsentrasi. Sebaliknya. Kiri. Sebaliknya ya. Pak Ari semangat luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu juga budaya positif ya. Budaya positif dalam pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan mood atau mood booster untuk anak-anak didik kita. Jadi nanti dalam kelas kita kan bisa melihat ya, anak-anak saya ini sudah mulai melayap ya, tegangannya sudah mulai rendah, maka harus di booster kembali. Kalau ditanya tentang terkait bangga tidak menjadi guru, kalau sudah sampai di titik ini, saya dengan sangat yakin bisa bilang bahwa saya sangat bangga menjadi seorang guru. Karena apa? Merasakan proses pembelajaran yang menjadikan saya juga merasakan perbedaan saya yang dulu dan saya yang sekarang. Kemudian tadi Bapak Atur tanya bangganya di gimana? Nah, kalau khusus untuk saya itu paling bangga ketika mendampingi siswa dan siswa itu mau berproses. Itu sekian dari saya. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Bu Sari, super. Karena dengan bangga kita sebagai guru, maka insya Allah kita akan betul-betul menghayati ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan setidaknya itu otomatis akan bercermin dulu. Misalkan saya akan seperti ini, saya guru loh, layak tidak kira-kira? Nah kalau tidak layak maka nanti akan terjadi perang batin. Jadi perubahan paradigma belajar. Nah di situ untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Nanti ada diagramnya ya. Ternyata untuk budaya positif itu paling atas, tetapi dia melingkari diagram-diagram kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian yang pertama itu sebenarnya dimulai dari kelas, yaitu dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nanti kita bahas apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira sama nggak? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Beda. Nah, beda ya. Beda. Bedanya di mana? Nah, secara garis besar, kesepakatan kelas itu adalah kata kerjanya untuk mengeksekusi peraturan-peraturan yang kita buat. Nah, di peraturan kelas, di kesepakatan kelas itu semuanya harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai itulah yang disebut sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya, disiplin.
Disiplin. Kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di di pikiran Bapak Ibu? Boleh maju ke depan Bu Lin. Biasa ngetek. Boleh, apa Bu Lin? Silakan. Motivasi saya datang tepat waktu ya. In time Bu, kalau Ibu bukan tepat waktu, in time. Kalau tepat waktu on time. In time itu datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Apa ya? Apa motivasi? Udah kebiasaan juga. Kemudian saya orangnya nggak suka terlambat. Kalau bisa pagi, kenapa datang siang gitu aja? Apa ada kaitannya Bu Rin itu guru matematika? Satu Enggak. tambah satu harus 2. Enggak sih. Tidak ada kaitannya ya? Ada yang belum enggak? Enggak, udah kebiasaan ya. Semuanya. Itu Ibu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Ririn. Ya. Terima kasih Ibu Ririn terkait dengan praktik disiplinnya. Nah, tadi sudah disampaikan ke Bu Ririn. Salah satunya adalah sudah kebiasaan ya. Sudah kebiasaan, yang lain-lainnya sepertinya tidak perlu kita bahas. Tapi saya tertarik dengan kata Bu Ririn, sudah kebiasaan. Nah, berarti sekarang pertanyaannya berlanjut. Bu Ririn ternyata datang lebih awal dari yang dijadwalkan itu karena faktor kebiasaan. Berarti motivasi dari Bu Ririn ini apa kira-kira? Eksternal kah, internal kah? Internal ya. Good, internal. Jadi Bu Rin, nanti kita kolaborasi gimana caranya supaya bisa bersama-sama membuat anak-anak kita juga memiliki motivasi internal. Karena anak-anak saya tiap pagi seperti yang Bapak Ibu lihat kan, itu ternyata sebagian besarnya masih motivasinya dalam motivasi eksternal. Karena ada saya ya. Tetapi pada saat saya belum datang, duduk aja di depan, tidak ada yang tergerak ya. Saya ingin sebenarnya hanya ingin melihat tanpa saya suruh apakah mereka bergerak. Tetapi sampai hari ini ternyata motivasinya adalah eksternal karena ada saya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya ada saya, tidak ada saya, mereka langsung dengan ringan tangan dan sebagainya action peduli lingkungan. Nah, budaya positif juga itu ya. Budaya positif terkait dengan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Motivasi eksternal. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini masih banyak sekali ya anak-anak kita pun ya, bukan hanya anak-anak kita pun iya ya. Contoh, saya selalu datang lebih awalnya saya takut ditegur Bu Uni. Takut ditegur Bu Uni. Ya, itu Bu Uni ya. Terima kasih Bu. Tetapi karena tiap hari seperti itu, akhirnya alhamdulillah saat ini saya sudah menikmati. Kalau kita sudah menikmati kegiatan itu, maka disiplin yang kita lakukan itu masuk ke dalam kategori motivasi internal ya. Internal itu adalah dorongan dari diri sendiri, kita sudah menikmati kegiatan itu. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Mengapa materi ini perlu disampaikan? Karena sering kali ditemui di lapangan bahwa kita sering mengabaikan ini, terutama pada saat kita menangani peserta didik yang bermasalah ya. Jadi kita sering mengabaikan kebutuhan dia sehingga dia melakukan kesalahan tersebut ya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu tentang penguasaan ya. Manusia itu sebenarnya semuanya itu ingin menguasai satu sama lain. Itu kebutuhan dasar ternyata ya. Kemudian kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kesenangan inilah yang sebenarnya nanti kita sebagai guru perlu mengarahkan ya. Karena nanti saya ada sedikit kasus tentang kesenangan ini ya. Ternyata itu yang dicarinya sehingga mereka melanggar tata tertib sekolah. Kemudian cinta kasih dan perasaan diterima. Dari keempat ini ternyata satu yang mendasarinya yaitu survival. Survival itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Contoh kasusnya
Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Sini tidak ada yang namanya Agus ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi kasusnya jelas Bu ya. Si Agus ini suka minta makanan, bekal makanan kawan-kawannya. Nah, kemudian ada kecenderungan memaksa. Nah, sekarang kita lihat sesuai dengan teori kebutuhan manusia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, ya, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana sih sebenarnya yang sedang Agus butuhkan, kebutuhan yang tak terpenuhi sehingga dia melakukan aksi seperti itu. Ada beberapa jawaban yang itu adalah mengarah kepada 5 kebutuhan Agus itu. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Tapi kira-kira tidak, zaman sekarang tidak ditemui ya. Jadi jangan serta-merta sekonyong-konyong Agus dijewer dan sebagainya. Ternyata setelah kita selidiki, kebutuhan dasar Agus tak terpenuhi, maka wajarlah Agus melakukan itu, kebutuhan untuk diterima. Nah, kasus ini kemarin terjadi ya. Saya coba menerapkan ini pada saat anak saya yang namanya Jupiko itu terciduk merokok di kantin. Keesokan harinya, kenapa tidak tiba-tiba saya panggil? Karena saya berusaha menerapkan nanti yang segitiga restitusi. Setelah besoknya, kemudian saya panggil, datang cerita. Alasannya merokok kenapa? Ternyata ada beberapa ya. Tapi dari beberapa itu mengarah ke sini, tapi satu yang membuat saya tergelitik yaitu ada jawabannya. Saya banyak pikiran, Pak. Terkejut saya. Hah? Anak sekecil kamu banyak pikiran, apa yang kamu pikirkan? Pokoknya saya banyak pikiran, Pak. Ya, banyak. Tapi itu mungkin jawaban aneh kali ya. Tetapi dari situ tadi ada beberapa jawaban yang mengkerucut yang kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa si Jupiko ini butuh yang nomor 2. Dia mempunyai keinginan kebutuhan untuk diterima di komunitasnya, minimal di kelasnya ya. Kemudian selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan ya. Kebebasan untuk memilih. Biasa anak itu kan tidak diberi kebebasan untuk memilih ya. Kata maknya, udah pokoknya bekal tempe ya tempe, nggak usah banyak protes. Nah, berarti maknya tidak tahu ilmu teori kebutuhan manusia ya. Harusnya kan besok bekal apa ya nak? Nah gitu. Jadi anak itu kemudian berhak memilih gitu ya. Baik, demikian Bapak Ibu tentang materi tentang teori kebutuhan dasar manusia ya. Jadi sekali lagi nanti apabila kita di kelas atau di sekolah ya ketemu anak bermasalah seperti ini, maka langkah yang pertama diambil adalah kita ajak diskusi ya. Kita ajak diskusi, ngapa sih kok kamu melakukan ini? Nah, kita ajak diskusi dari hati ke hati, maka insya Allah kita bisa mengetahui sebenarnya anak ini butuh apa sih, ya kan? Butuh perhatian kah, butuh dan sebagainya. Demikian ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang dikomentari, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang seharusnya kita tahu, kemudian kita tahu prakteknya seperti apa. Kemudian dari kelima posisi ini kira-kira mana yang paling tepat untuk kita ambil sebagai guru? Ya, 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, kemudian guru mempunyai kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru di posisi sebagai teman, kemudian pemantau, dan terakhir manajer. Ya, di antara semua ini yang paling bagus yang jelas yang terakhir lah ya, sebagai manajer. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu seperti apa sih prakteknya. Jangan-jangan sehari-hari saya sebagai guru di posisi penghukum kali ya. Nah, kebanyakan seperti itu. Kita lihat
biasanya ternyata ada penelitian, ada kalimat-kalimat ini yang diucapkan dari Sabang sampai Merauke itu sama oleh guru tersebut. Maka kemudian muncullah hasil penelitian ini, yaitu guru ternyata di sekolah ada pilihan. Tinggal nanti setelah kita tahu dampak positif dan negatifnya, maka kita berusaha mengambil yang paling berdampak positif kepada murid. Baik, kita lihat prakteknya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Beda ekspresi. Naren, Beda kacamata aja. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu yang bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ada beberapa yang seperti ini, termasuk saya juga sering ya di kondisi seperti ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Monitor, melihat ya berarti. Lihat saja. Anak itu bapak sudah Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
Kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Dari kelima posisi ini, sekarang kita bahas satu persatu apa dampak positif dan negatifnya. Intinya yang ingin ditanyakan apa, Pak Niko, yang ingin didiskusikan atau hanya diskusi atau sharing saja? Intinya ya kita mau ngasih hukuman tidak langsung hukum sih. Ya biasa kita juga ketemu, pada paling kesal itu adalah nggak bagi upacara ya, pasukan khusus itu, udah itu lagi, udah itu lagi. Padahal kita tidak mesti manajer. Bagi saya ya yang posisi sebelah kanan pun udah juga dipanggil BK, kayaknya pasti ada. Apakah ada lagi kelas di atas BK yang khusus menghadapi, yang lebih spesial lagi menghadapi BK? Paling di depan Indomaret Pengkayang sebelah kanan yang dibunyi pelan-pelan ya. Kayaknya itu sekolah terakhir yang bisa kita kirimkan mereka ke sana. Sekolah luar biasa. Oke, terima kasih Pak Niko. Sebelum saya menanggapi apa yang menjadi komentar Pak Niko, maka kita sama-sama menyimpulkan dulu, ya. Saya ingin menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan. Ini menurut para pakar, ya, bukan saya, bukan siapa-siapa, tetapi ini setelah diteliti, diriset, kemudian hasilnya keluarlah hasil seperti ini. Nah, 5 posisi kontrol restitusi dikaitkan dengan motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal atau intrinsik. Kemudian kelima posisi kontrol ini ternyata menurut kesimpulan ini itu sangat mempengaruhi atau menjadi faktor besar terhadap kesuksesan murid-murid kita, ya. Jadi kalau kita sebagai guru sering memposisikan diri di posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka akan muncul berarti selama ini kita hanya melakukan perilaku kontrol negatif, karena keduanya itu beda tipis, ya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu semuanya meninggalkan kesan negatif di otak anak, ya, negatif. Jadi perilaku kontrol yang kita terapkan apabila kita mengambil posisi penghukum dan pembuat bersalah adalah kita mengontrol secara negatif.
Kemudian karena kita mengontrol secara negatif, maka yang ditangkap anak pun ya negatif. Nah, seperti apa contohnya negatif? Nah, nanti di apa? Di sini. Hasilnya. Nah, tadi kalimatnya sudah standar lah ya. Kalimatnya seperti itu, masih saya yakin masih apa? Melekat di kepala kita. Sekarang hasilnya apabila kita menerapkan posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka hasilnya adalah peserta didik kecenderungannya adalah memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Betul. Kemudian untuk yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Nah, ini hasil yang didapatkan oleh peserta didik adalah maka peserta didik itu akan kecenderungan justru menyembunyikan, ya. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya. Jadi kalau kita, kamu nggak kasihan nggak dengan saya, hari-hari ngurusin kamu. Sering kita gitu ya. Saya juga sering seperti itu. Nah, tapi setelah tahu saya akan mengulangnya, pikir-pikir lagi, ya. Ternyata kalau saya sering melakukan seperti itu, dampak yang terjadi pada anak, kesan yang tertanam pada otak anak adalah mereka menyembunyikan apa? Yang menyembunyikan apa? Mereka tidak bisa curhat kan? Yang tadi itu Naren itu baru mau curhat, baru. Jadi mereka akan mencurhatkan kebutuhannya apa itu tidak diberi waktu, menyangkal dan berbohong, itu ya. Kemudian posisi ketiga sebagai teman dan pemantau. Nah, dua posisi ini, teman dan pemantau, itu berarti kita memberlakukan perilaku kontrol positif, ya, kontrol positif. Tetapi masih eksternal, ya. Anak itu bisa jadi akan menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi karena kontrolnya masih eksternal, ya dia masih tergantung kita, ya. Kita lihat dampaknya kalau kita sebagai teman dan sebagai pemantau hasilnya. Nah, sebagai teman, ketergantungan, ya. Peserta didik itu akan muncul kebiasaan atau jiwa ketergantungan. Contoh yang tadi seperti siapa tadi, Bu Diana tadi, ya. Ada kalimat yang harus digarisbawahi. Ya sudah, besok jangan diulang ya. Masalah hari ini saya selesaikan. Nah, itu memberi dampak ketergantungan, ya. Jadi asal dengan Bu Diana nanti pasti seperti itu lagi, karena sebagai teman. Kemudian yang satu lagi tadi sebagai pemantau. Nah, ini juga dampaknya sama, ya. Dampaknya lebih itulah apa? Sedikit terbebas dari ketergantungan, tetapi ya beda-beda tipis karena jatuhnya adalah menyesuaikan bila diawasi, ya kan? Ya seperti apa anak-anak saya, ya. Kalau tidak saya awasi, tidak ada saya, ternyata mereka tidak bergerak. Tetapi begitu saya muncul, saya belum memberi instruksi, mereka sudah bergerak seperti yang saya inginkan. Jadi ini masih dampak yang dihasilkan adalah menyesuaikan bila diawasi, ya, karena kita posisinya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer tadi, ya. Nah, kalau bisa, ayolah kita coba pelan-pelan, ya, pelan-pelan mulai hari ini dan seterusnya. Nah, posisi manajer yang kita ambil. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Niko tadi, ya, memang apa ujung-ujungnya muter lagi. Kalau manajer kita merasa gagal, sudah jadi manajer gagal, akhirnya emosi muncul, berubah, ya, seperti Ultraman kan, berubah menjadi penghukum. Sama Pak Niko, ya, saya juga seperti itu. Tapi kita sama-sama belajar lah, ya, kita sama-sama belajar. Negatif sikon berarti kita jadi pemantau. Nah, kita coba, ya, menguatkan watak dan karakter. Tadi ciri khasnya pada kalimat apa, ya? Ternyata anak ditanya dulu. Nah, terlambat itu yang kamu langgar berarti apa, ya? Alasannya yang pertama. Kemudian anak itu harus ditegaskan pada saat melanggar nih, keyakinan kelas yang mana, ya, atau keyakinan sekolah yang mana yang kamu langgar sih. Nah, itu, ya, itu seorang manajer. Kemudian manajer juga tidak serta-merta memberikan solusi, tetapi hanya mengarahkan. Nah,
Kalau sudah tahu bahwa yang kamu langgar adalah tentang disiplin, nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Tidak memberi solusi ya, tetapi solusi itu muncul dengan sendirinya dari peserta didik itu. Nah, untuk besok yang piket kita lihat. Besok yang piket yang piket Pak Weli ya. Nah, Pak Wel besok kira-kira posisi apa yang akan diambil Pak Wel? Hukum. Ambil sapu. Oh, Pak Weli ke teman ya. Iya. Itu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Sampai di sini. Kalau ada ingin didiskusikan, sesi dibuka. Silakan Pak Ari. Mantap. Silakan Pak Ari ke depan. Biar masuk video Pak. Masalah pribadi ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan saya. Jadi pertanyaannya, ini masih ke pertanyaan kelima kontrol guru ya. Ke arah apa tadi, segitiga restitusi. Nah, masalah yang dihadapi di segitiga restitusi itu adalah ketika kita menyelesaikan masalah ke siswa yang punya masalah. Nah, masalahnya di sini adalah tentang kejujuran siswa, Pak. Jadi kalau misalnya kita dengan cara segitiga tadi itu kayaknya kalau yang dialami di lapangan itu dengan cara saya sendiri saya cuekin, Pak. Jadi nggak saya peduliin dia mau nanya apa tidak saya peduliin. Jadi timbul merasa bersalah dia, Pak. Jadi konsep yang 3 restitusi itu nggak saya pakai, tapi dengan teori saya sendiri di lapangan. Jadi masalahnya kelar tanpa ada pembicaraan sama dia. Jadi gitu Pak. Ini hanya sharing menurut saya. Oke. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ari. Pak Ari ya. Baik, terima kasih Pak Ari atas sharing momennya ya terkait dengan kasus ya. Mantap Pak Ari ya. Sebelum sebelum kita bahas segitiga restitusi sudah muncul dulu masalahnya. Mau langsung ditanggapi atau nunggu Bu Gida dulu? Kampung dulu ya. Nanti kalau tumpah berarti tidak usah tanggapi. Silakan Bu Gida. Terima kasih Miss Gida. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini bukan bertanya, tapi meminta solusi. Nah, biasanya yang terjadi di lapangan ada 5 posisi kontrol guru. Biasanya kita kan lebih ke yang nomor 6. Nah, yang saya mau tanya, kadang-kadang tadi yang seperti bisa jadi teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, menjerat dan memantau. Nah, biasanya ini terjadi ketika waktu piket lah ya. Banyak biasanya anak-anak yang lambat. Lalu kami bingung nih dengan Mbak Sari, saya sering bertanya, Mbak, gimana dengan anak-anak yang banyak lambat? Mereka siapa? Mbak Sari. Kenapa? Karena kita sama-sama punya jam. Ya, kita sama-sama kejar target untuk masuk di dalam kelas. Dan ada lagi anak-anak yang datang, nah saya suruh satu-satu aja, nggak mau saya sama masuk kelas, nggak ada urusan lagi. Nah, langkah seperti itu, apa sih solusi yang harus solusi ya, solusi masalah yang seperti itu, apa yang harus kita terapkan gitu loh. Karena selama ini siapapun piket, saya juga merasa pasti seperti itu. Udah kita punya jam pagi, piketnya paling yang datang, maaf kata lah, bukan menyinggung ya, paling yang datang pagi 2 orang, 1 orang, biasa Mbak Sari yang paling dulu. Terima kasih Mbak Sari yang biasanya setiap hari Selasa datang pagi. Mungkin bisa ditanggapi Mister. Thank you. Thank you Miss Gida. Applause for Miss Gida. Baik,
izin menanggapi. Yang pertama untuk komentar atau sharing dari Pak Ari tadi ya. Ada kalanya memang Pak Ari kita harus out of the box ya. Kita harus keluar dari jalur. Ternyata kemarin Pak Pandu mencoba membuat teori tersendiri ya. Terima kasih Pak Pandu ya. Teorinya adalah yang pinter-pinter semua dikumpulkan jadi satu kelompok, kemudian setengah-setengah O2N dijadikan dengan O2N ya. Dan ternyata hasil prakteknya sesuai yang diharapkan oleh guru, sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Pandu. Yang tadi sudah ditinting sama guru nih, anak ini kalau digabungkan dengan anak yang ini jatuhnya hanya jadi pemantau, jadi bos, karena semuanya sudah tahu beres ya. Tapi ternyata dengan out of the box tadi, dengan melanggar pakem tadi, ternyata ada juga hasilnya. Nah, berarti Pak Ari juga kemungkinan menurut saya seperti itu ya. Pak Ari menggunakan teori ini tidak berhasil, kemudian beliau membuat teori tersendiri ya, yaitu teori cuek. Perlu Miss Dida ketahui, saya bukan mesin penjawab solusi. Tetapi dalam hal ini saya hanya berkomentar saja. Kalau sekolah ideal setahu saya, sekolah ideal itu guru piket itu harus free ya, free all of ya, free. Contoh yang membuat saya semakin semangat ya. Tadi saya ngobrol dengan siapa ya yang terkait dengan datang pagi dan sebagainya. Tapi salah satu yang membuat saya kemudian akhirnya muncul motivasi intrinsik terkait dengan disiplin waktu tadi, sebenarnya itu tadi rasa bangga saya, rasa bahagia saya, karena yang saya harapkan ke anak-anak itu sudah mulai tampak ya. Itu saya merasa malu, merasa nggak enak, atau merasa pokoknya kayaknya merasa enak aja kalau misalkan saya sampai datang itu ya lewat dari jam yang ditentukan ya, karena biasanya saya datang setengah 6 tuh ya, setengah 7 mungkin ya. Nah, itu anak-anak saya sudah duduk di sana Pak Niko, walaupun awalnya hanya 2, awalnya yang saya hafal betul adalah hanya Ahmad sama siapa itu satunya, hanya 2, hanya Dika. Biasa sama dengan Dika kelas Pandu kelas B itu, karena kebetulan sama-sama satu paket. Rupanya padahal bisa aja dia duluan, sengaja dia nunggu di gang itu, nunggu saya muncul. Kemudian balapan yuk Pak katanya, balapan dalam ini balapan nyampe ke sini. Nah, kemudian saya sampaikan ya tidak segitunya kali Dika ya, balapan. Akhirnya besoknya dia berangkat sendiri. Setiap dia sampai ke sini lebih dulu dari saya, itu dia menyapa saya, bercerita dengan bangga. Itu kan Pak Nur kalah dengan saya hari ini, alhamdulillah mantap. Besok saya akan saya juga harus menang dari. Itu hampir tiap hari saya lakukan, menyapa mereka seperti itu. Terkait dengan disiplin ya, tidak sih signifikan hasilnya, tetapi saya nampak sudah secara grafik itu walaupun pelan nampak. Jadi semakin hari setiap saya datang itu sudah semakin ramai di sana, walaupun di sana hanya duduk menunggu saya. Berarti motivasinya masih full eksternal ya, karena saya. Kemudian satu lagi, awal-awal saya terapkan tentang manajerial ini, saya tidak banyak komentar, tetapi selalu kalau tidak salah saya ingat hampir 2 minggu yang saya ucapkan tetap sama. Begitu datang kok HP terus yang dibelai, gitu saja. Mereka spontan langsung masukkan HP-nya masing-masing ya, hanya seperti itu. Datang ke sekolah kok hanya HP yang dibelai ya, tanpa kalimat lain. Kemudian mereka spontan masukkan ke kocek masing-masing atau masukkan ke tas masing-masing. Kemudian mereka, Pak, kalian harus ngapain? Di ice breaking ini saya minta ambil salah satu objek yang kira-kira bisa digenggam dan tak tampak ya. Kalau donat itu kebesaran Bu Diana. Enggak, Pak. Ya, apakah tutup pulpen boleh? Disket kok? Apa ya? Setiap orang, Pak. Flash disk. Satu orang satu. Nampak jadulnya ya. Satu orang satu.
Kalau bisa kebesaran tidak. Ya, satu orang satu. Sudah ya? Sudah mendapatkan objek yang bisa digenggam dan tak tampak ya. Nah, sip. Oke, sekarang ice breathing-nya adalah seperti ini. Ini dulu. Nah, itu dia. Ice breathing-nya seperti itu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, ya terserahlah siapa A siapa B. Mengepalkan, nanti gantian mengepalkan salah satu. Jadi objek yang Bapak Ibu pegang itu dianggap sebagai objek yang itulah harta paling berharga punya kita ya. Jadi kalau kita merasa itu adalah harta paling berharga, mau seperti apapun akan kita pertahankan. Nah sekarang coba masing-masing yang double maupun triple boleh dipraktekkan. Masing-masing suruh kawannya membuka harta yang paling berharga di tangan itu. Coba silakan, siapa yang berhasil dengan berbagai instruksi ya, perintah, kemudian paksaan ya, maksa boleh. Yang penting kita lihat seberapa kekeh barang berharga itu kita pertahankan. Ya. Coba salah satu dulu ya, Bu Lalong sama Bu Nita. Siapa yang mempertahankan harta bendanya? Bu Lalong kan? Yang mengintimidasi Bu Nita. Bu Lalong. Bu Nita, apakah berhasil meminta berhasilkah meminta membuka Kalau memintanya tidak berhasil, tapi memaksanya berhasil. Tetapi belum sampai mengambil barang itu kan? Belum. Nah, perlu usaha seberapa gigih Bu Nita untuk sampai Bu Lalong mau membuka itu? Kalau saya kasih angka 1 sampai 10, berapa usaha yang Bu Nita kasihkan? Maksimal berarti ya, dengan usaha maksimal memaksa agar Bu Lalong menyerahkan barang berharganya. Nah, thank you Bu Nita. Kemudian selanjutnya Bu Lalong sebagai pemilik harta yang paling berharga. Bisakah Ibu memberikan alasan kenapa Ibu sampai begitu kuat kekeh mempertahankan benda tersebut? Iya, karena ini barang yang memang punya saya harus Berharga. yang berharga. Maka Ya maka saya pertahankan. sampai berdarah-darah juga harus dipertahankan. Oke ya. Terima kasih untuk Ibu Lalong dan Ibu Nita. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah di sini gamenya adalah, nah sudah ya, sudah pertanyaan sudah terjawab oleh Ibu Lalong. Sekarang pertanyaan besarnya, Ibu Lalong mempertahankan harta yang sangat berharga menurut beliau, ya, dan itu tidak bisa diinterupsi oleh Ibu Nita. Pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya pada saat Bu Lalong tadi mempertahankan sampai berdarah-darah itu atas perintah siapa, atas kontrol siapa sih? Sini. Ya. Ya. Thank you ya. Jawaban Bu Lalong adalah ternyata beliau mempertahankan harta bendanya sampai berdarah-darah tadi tidak ada yang menyuruhnya kan, tetapi atas kontrol diri sendiri. Nah, jawaban dari pertanyaan ini yang ketiga adalah kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda. Nah, kita sendiri ya. Ternyata kita sendiri yang memegang kontrol untuk diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Ingin menegaskan kembali lagi sekali lagi ke kita bahwa yang mengendalikan kita, yang mengontrol kita terkait dengan kita mengaplikasikan budaya positif itu sebenarnya diri kita sendiri ya, bukan karena SK dari kepala sekolah, bukan karena pantauan dari Bu Uni, bukan karena emosi dari Kanjeng TITL, tidak ya. Tetapi harapannya budaya positif yang kita lakukan itu adalah karena memang itu adalah kontrol dari kita sendiri ya. Oh, saya ingin menjadi guru yang sesungguhnya, guru yang betul-betul membanggakan.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih, aplaus untuk kita semua. Segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba kita renungkan kembali beberapa waktu yang lalu pada saat siswa bersalah melanggar tatib, kemudian kita hukum. Coba Bapak Ibu perhatikan pada saat siswa tersebut selesai melaksanakan hukuman yang kita beri, kemudian dia kembali ke kelas, apakah masih bersemangat? Rata-rata menundukkan kepala, ya, loyo, malu bisa jadi, dan sebagainya. Nah, dari segitiga restitusi atau restitusi dalam dunia pembelajaran itu maksudnya adalah mengganti kesalahan yang mereka perbuat dengan sesuatu, ya, yang itu sebenarnya berasal dari mereka sendiri, dengan sesuatu yang bermakna, sehingga mereka menyadari bahwa mereka berbuat kesalahan. Kemudian mereka sendiri mengganti kesalahan tersebut dengan ikhlas. Kalau mereka ditanya, kan, nah kalau kamu sudah tahu, sudah yakin, sudah sadar bahwa perbuatanmu ini melanggar keyakinan, melanggar tata tertib. Nah, coba kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, untuk memperbaiki kesalahanmu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Salah satu contoh kalimat restitusi seperti itu, ya. Selama ini jarang kayaknya kita, ya, kalau anak salah tuh, ya, sepatu buka, ya, atau nah kebetulan bertiga ambil ember pel WC. Pernahkah kita memberikan ruang dan waktu kepada mereka? Alasannya apa? Nah, kemudian keyakinan, kesepakatan tetap harus kita utamakan, tetapi itu adalah ujungnya, nah, gitu, ya. Jadi segitiga restitusi seperti itu kurang lebihnya, yaitu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, ya. Kemudian memulihkan dirinya setelah berbuat salah, ya. Tadi sudah saya cuplikan pada kasus anak saya, ya, pada saat anak itu keciduk melakukan kesalahan, sebaiknya tidak serta-merta dihakimi, tapi distabilkan dulu emosinya, psikologinya, kemudian istilahnya dienakkan dulu suasananya, gitu, ya, menstabilkan identitas. Nah, di sini pada saat kita sudah ketemu, kita sudah bisa tatap muka dengan mereka, ada beberapa kalimat yang bisa kita pakai, ya. Di antaranya adalah, nah, setelah kita ngobrol tadi, ya, kita ngobrol panjang dan lebar baru, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, loh, gitu, ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, gitu, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Pada saat anak mendengar kalimat ini, nah, dia stabil kembali. Oh, ternyata saya bukan terdakwa di sini, ya. Ternyata saya paling tidak ada sesuatu yang menguatkan dia, ya. Tidak saya sendiri ternyata, gitu, ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah, nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita tetap memvalidasi bahwa tindakanmu salah. Tetapi kalimatnya adalah seperti ini contohnya, ada banyak. Salah satu yang bisa dipakai adalah, nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, mengapa melakukan itu? Anak itu kan tahu, kan? Misal contoh anak saya kemarin, kalau saya pakai kalimat ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu apa? Kesalahan yang dia perbuat, misalkan merokok di lingkungan sekolah, nah, itu, ya. Kemudian kalimat berikutnya bisa berupa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi anak saya curhat, kan? Ternyata dari beberapa curhatannya, oh, ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah ternyata dia merasa tidak diterima di komunitas atau di kelasnya, maka dia melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Karena sesama perokok tadi sama-sama saling menerima, kan, ya. Nah, saling menerima. Jadi keberadaannya diakui. Kemudian barulah, nah, dari sini kita validasi bahwa ternyata tindakan itu memang melanggar tata tertib. Jadi kita tekankan, ya. Jadi perbuatanmu itu ternyata melanggar keyakinan
atau tata tertib. Kemudian setelah kita memvalidasi bahwa tindakannya salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, itu ya. Setelah anak tadi mantap, mantap dari dalam dirinya ya, memantapkan diri bahwa merokok itu salah, maka kemudian baru kita tanyakan, kalau merokok itu kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Nah, ya. Karena pada saat mereka tahu melakukan salah, mereka kan tidak tahu bahwa mereka melanggar tentang keyakinan universal yang mana, ya kan? Nah, biasanya mereka menjawab, nah, kalau kamu merokok ini kira-kira melanggar keyakinan yang mana? Jawabannya apa kira-kira? Tentang keyakinan apa? Tentang kesehatan dan sebagainya. Dan itu harus kita validkan ya. Setelah itu kemudian bisa juga dengan kalimat, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, seperti apa ini berarti kan dia akan mengingat keyakinan yang dibuat di kelas. Apabila di kelas adalah muncul keyakinan jujur, maka akan mengarah ke situ. Maka dia akan menceritakan kronologi perbuatannya tadi. Nah, seperti itu segitiga restitusi yang yang perlu saya sampaikan. Apabila ada yang ingin disampaikan, dicurhat. Bu Diana, silakan. Saya mau menyampaikan sedikit yang saya alami waktu mengajar ya Pak. Ini di kelas 10. Kemarin saya ada beberapa kali masuk di kelas. Nah, masuk pertama siswanya ke kantin. Nah, saya sudah WA grup, siswanya tidak kembali ke kelas. Kemudian yang kedua saya masuk lagi, siswanya ke kantin lagi. Kemudian saya minta sama teman-temannya untuk jemput yang di kantin. Yang lainnya pada balik tuh. Nah, siswa itu sendiri yang tidak kembali. Kemudian ketiganya waktu saya mengadakan ulangan harian, saya masuk lagi kan, panggil satu-satu ke kantor. Siswanya juga ke kantin lagi katanya. Saya tanya ini sama teman-temannya, dia ke kantin yang mana? Di kantin yang ujung sana tuh Bu, katanya bilang gitu. Kami nggak mau panggil Bu, jauh, mereka bilang gitu kan. Terus kemudian saya panggil anaknya, saya tanya, kamu kenapa kok ke kantin terus jam pelajaran saya? Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu mengalami kendala? Terus yang pertama dia sampaikan, iya Bu, yang pertama saya tidak masuk itu karena yang eco break itu kan, saya minta membawa alat dan bahan dari rumah, tetapi banyak teman-temannya yang tidak membawa. Saya akhirnya share ke grup, saya sampaikan, tolong mencari sampah di lingkungan sekolah, saya bilang seperti itu kan, saya sampaikan di WA grup. Teman-temannya cari Pak, ada yang dapat 1 karung botol, ada yang dapat sampah, 1 plastik kresek, tetapi dia alasannya tidak membawa alat dan bahan. Terus saya sampaikan, kan Ibu sudah sampaikan di WA grup untuk mencari sampah di sekolah. Itu kan ada manfaatnya juga, jadi sampahnya dipungutin sama anak-anak gitu maksud saya kan. Jadi yang tidak membawa tuh ngumpulin sampah. Akhirnya yang kedua, kamu kemana? Kenapa tidak masuk lagi? Kenapa ke kantin? Kaki saya sakit Bu, dia bilang, sampaikan seperti itu. Saya bilang, waktu ke kantin kakinya nggak sakit Bu. Kok ke kantinnya bisa gitu, kok waktu kembali ke kelas nggak bisa, kakinya sakit Bu, gitu kan. Kamu kenapa kakinya sakit? Saya jatuh Bu dari motor. Oh iya. Habis itu yang ketiganya saya tanya lagi, kamu kenapa tidak ke kantin? Ibu sudah WA grup. Tidak ke kantin, tidak kembali ke kelas. Kemudian dia sampaikan lagi, terus dia diam kan. Yang ketiganya tuh, saya nggak masuk Bu. Teman-temanmu bilang kamu ke kantin, kamu masuk. Waktu itu Ibu ulangan harian, nilai kamu nggak ada. Saya bilang, terus kamu tahu kalau sudah berapa kali berarti kamu tidak masuk pelajaran saya. Kalau ke kantin otomatis kamu alpa ya, saya bilang gitu. Iya Bu, dia bilang gitu kan. Terus kalau misalnya seperti ini Ibu harus gimana? Nilai kamu tidak ada, tugas kamu tidak ada, ulangan kamu tidak ada. Kemudian dia sampaikan, berikan saya hukuman aja lah Bu, potong saja nilai saya Bu, dia bilang gitu kan. Nilai yang mana yang mau Ibu potong? Saya bilang, tugas kamu tidak kumpulkan, ulangan kamu tidak ada. Iya ya Bu. Nah dia berpikir seperti itu. Terus saya sampaikan lagi begini, jadi kalau kamu ke kantin lagi, kamu harus bagaimana? Saya tadi kan potong nilai
bisa kan, nggak bisa. Yang bermanfaat untuk sekolah saja saya bilang gitu. Nah, saya bersih lingkungan Bu. Oke, kamu bersih lingkungan. Tetapi ibu berharapnya ini terakhir kalinya kamu ibu panggil dan tidak lagi mengulangi untuk mata pelajaran lain. Semua mata pelajaran jangan hanya ke ibu. Tapi saya dengar lagi di guru yang lain ternyata sama. Kendalanya juga seperti itu. Dia sampaikan dia tinggal bersama abangnya di Nibung. Orang tuanya kerja di Singkawang. Terus saya sampaikan, kamu tidak kasihan ya sama orang tuamu kan kayak gini, kasih nasihat lah sebagai seorang guru gitu ya. Apakah kamu tidak merasa kasihan sama orang tuamu yang bekerja jauh di Singkawang dan lain sebagainya? Dan waktu setelah itu saya masuk kelas, saya suruh dia ikut ulangan susulan UTS tuh. Dia nggak ikut UTS soalnya UTS susulan. Pakai wifi sekolah, saya kasih wifi sekolah yang untuk siswa, dia kerjakan. Setelah kembali itu, dia saya lihat anaknya seperti mungkin dia butuh tadi yang kedua, butuh kasih sayang, perhatian kayaknya. Jadi waktu dia masuk kembali ke kelas, saya baru masuk itu, baru ada dia di kelas, saya baru melihat anak ini, oh ternyata dia kayaknya butuh perhatian dari gurunya. Jadi waktu saya sampaikan, jelaskan, dia kayak, Bu, gini. Oh ternyata anak ini butuh perhatian. Oh iya benar. Walaupun mungkin jawabannya belum kena ya atau tidak, tapi ada lagi yang bisa jawabnya. Yang kamu sampaikan sudah benar, sudah ini. Makanya kamu harus lebih belajar lagi dan sebagainya. Jadi itu tadi yang saya alami yang disampaikan oleh Pak Adnur, yang ada yang kedua tadi yang membutuhkan perhatian. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Ibu Diana. Terima kasih Bu Diana dari sharing momennya tadi. Ternyata Bu Diana sudah melakukan apa yang tadi kita diskusikan ya. Semua fungsi kontrol guru sudah dicoba oleh Bu Diana. Kemudian praktik penerapan segitiga restitusi juga sudah Ibu lakukan tadi sebenarnya pada saat Ibu menanyakan. Nah, terus kamu maunya diapakan? Kurang lebih seperti itu. Itu adalah termasuk dalam praktek segitiga restitusi, itu ya. Jadi di sini anak diberi tawaran untuk menebus kesalahannya dengan sesuatu yang mereka sanggup, sesuatu yang mereka kerjakan dengan ikhlas. Nah, itu maksudnya. Jadi thank you ya Bu Diana. Tapi kemudian apabila nanti treatment ini sudah dilakukan, akhirnya seperti kata Pak Niko tadi, semua sudah dilakukan ya. Ya, kita kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa menjadi guru, mengajar atau mendidik itu adalah ibarat seorang petani atau pekebun. Jadi guru itu kalau petani pekebun misalkan menanam jagung, maka yang dibelai-belainya adalah jagungnya, ya, bukan kemudian jagungnya rusak dipotong daunnya, tidak ya. Gimana caranya supaya jagung atau padi itu bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi tugas guru hanya menyiangi sampahnya, memberi pupuk, apabila sengklek kita tunjang, kurang lebih seperti itu. Jadi tugas pendidik, guru, pengajar itu adalah sebagai penuntun. Penuntun itu apa? Untuk siswa mencapai pembelajaran, mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Itu ya. Kemudian satu lagi, saya sampai judek Pak, ketemu siswa masalahnya sudah kita sampaikan, tetapi masih juga berarti kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa siswa adalah pribadi yang unik ya, dengan segala potensinya baik yang tersembunyi maupun tampak. Kemudian hanya guru sebagai penuntun. Demikian materi segitiga restitusi dan materi secara umum. Atau ada satu lagi kayaknya Bu Sari mau tanya? Tidak. Ya. Baik, itu ya Bapak Ibu guru hebat, materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Nanti setelah makan siang masih ada kegiatan dan penutup. Baik, dari saya cukupkan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih.